Halo anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran tematik ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya bagaimana kabar kalian hari ini. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kalian ya, anak-anak bisa menjelaskan informasi penting di dalam teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi atau teks yang didengarkan. Kemudian yang keempat, anak-anak dapat menentukan atau menjelaskan lagu bertangga nada mayor. Nah, ini sering kita pelajari ya. Kemudian anak-anak mampu menjelaskan kelompok-kelompok hewan ya. Nanti ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian anak-anak mampu menentukan letak geografis Indonesia. Nah, ini juga sering kita pelajari. Kemudian tujuan yang terakhir adalah anak-anak mampu menjelaskan atau memahami peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan sama-sama tayangan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang ekosistem di tema 5 ya. Pertama kita akan lihat bagaimana ekosistem itu sendiri. Nah, tentu sebelum kita mempelajari tentang bagaimana pengertian ekosistem, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi ya. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan, di mana dalam teks non-fiksi ini ada data ya. Kemudian teks non-fiksi itu dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Nah, ini berkaitan dengan teks non-fiksi. Berbeda dengan fiksi. Fiksi itu teks yang tidak berdasarkan kenyataan atau hayalan ya. Kemudian yang berikutnya kita akan berbicara tentang pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Kalau kita lihat di sini, ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya yang disebut dengan ekosistem. Jadi hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian ekosistem itu terbagi antara dua, yaitu komponen biotik, benda yang hidup ya, dan komponen abiotik atau benda tak hidup ya. Nah, kemudian anak-anak, berdasarkan jenis makanan hewan, tentu kita sudah kenal dengan istilah herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, secara umum jenis makanan hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama di sini kita lihat hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Contohnya misalnya kambing, kuda, ya, dan lain sebagainya. Kemudian hewan pemakan daging, hewan lainnya disebut karnivora. Nah, ini misalnya apa Nana? Ya, misalnya harimau, ya, singa, dan lain sebagainya. Kemudian hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivora. Ini disebut juga dengan pemakan segala, yang disebut dengan omnivora. Misalnya apa anak-anak hewannya? Ya, tikus juga termasuk dalam golong hewan omnivora ya.
Dan apalagi anak-anak, kalau babi juga termasuk dalam hewan pemakan tumbuhan dan daging. Ini berkaitan dengan omnivora. Nah, baik, yang berikutnya kita akan cara menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ya, ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Nah, tentu ide pokok ini, bagaimana cara menentukan ide pokok itu sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu di materi pembelajaran yang sudah kita bahas selama ini. Nah, ini berkaitan dengan teks non-fiksi atau teks yang berdasarkan kenyataan, yang berisi tentang fakta dan data ya. Di sini kita lihat ide pokok berisi gagasan dasar ya mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nah, untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca dengan saksama. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Bacalah teks baik non fiksi maupun fiksi itu dengan teliti, dengan saksama, kemudian bisa tentukan dengan memperhatikan langkah-langkah cara menentukan ide pokok yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, baik anak-anak, yang berikutnya kita berbicara tentang tangga nada mayor ya. Di mana ada ciri-ciri tangga nada mayor, ini juga sudah sering kita pelajari. Kita akan pertegas lagi, menguatkan lagi bagaimana ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor. Lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan, kemudian dinyanyikan dengan riang gembira, ceria, menyenangkan dan penuh semangat. Kemudian diawali dan diakhiri nada do, dan terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Kalian harus tahu, hafal tangga-tangga nada ya. Kemudian jarak atau interval nadanya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ini berkaitan dengan lagu yang bertangga nada mayor, dan contoh-contoh lagunya sudah kita pelajari, nanti anak-anak bisa cari tahu sendiri ya. Salah satu contohnya, misalnya yang Bapak mau sebutkan adalah lagu Indonesia Raya, itu termasuk dalam lagu yang bertangga nada mayor. Ini salah satu contohnya, Maju Tak Gentar ya. Ini lagu Maju Tak Gentar ini merupakan lagu yang bertangga nada mayor ya. Ini bersifat semangat, maju tak gentar dan lain seterusnya ya. Ini anak-anak bisa nyanyi sendiri. Kemudian anak-anak, kita akan mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Ada herbivora ya. Herbivora tadi apa anak-anak? Ya, pemakan tumbuhan. Kelompok hewan pemakan tumbuhan, daun, batang, buah, dan biji. Ini gigi geraham dan gigi serinya. Kalau kita lihat pada tengkorak hewan berikut ya, bentuk gigi herbivora. Ini salah satu bentuk gigi herbivora. Sedangkan kelompok hewan pemakan daging, kalau kita lihat di sini, karnivora. Biasanya gigi taringnya itu agak tajam kalau kita lihat ya. Ini digunakan untuk merobek makanan atau mangsa yang dimakan oleh kelompok hewan karnivora, pemakan daging. Kemudian omnivora. Nah, omnivora ini kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan. Gigi gerahamnya, kita lihat bentuk gigi gerahamnya. Kemudian gigi taringnya atas ya, yang atasnya gigi taringnya kalau kita lihat ya, tajam. Dari bawah juga tajam ya, ke atas. Kemudian gigi serinya kalau kita lihat pada gambar ini. Kemudian insektivor, kelompok hewan pemakan serangga ya. Ini berkaitan dengan hewan-hewan yang pemakan serangga saja ya. Kemudian hewan insektivor memiliki lidah dan lengket dan panjang. Kalau kita lihat contoh hewannya, misalnya apa ya, bunglon bisa termasuk ya dalam kelompok hewan insektivor ini ya. Baik anak-anak, sekarang kita kembali menentukan ide pokok atau informasi yang didengar. Nah, untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Ya, kalau kita lihat di sini,
dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan saksama. Nah, ini ketika teks non-fiksinya bisa dibacakan ya, atau kita dengarkan misalnya dalam berita, salah satu teks non-fiksi ya, yang disampaikan, yang didengarkan ya. Kemudian catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Ingat kata-kata kuncinya, apa kata kuncinya dalam berita yang dibacakan atau yang sering kita dengarkan. Kemudian gunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf, atau sering diistilah dengan 5W tambah 1H. Nah, baik anak-anak, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang letak geografis ya. Nah, tentu letak geografis ini sudah kita pelajari selama ini, di mana letak geografis Indonesia itu diapiti oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini secara geografis, hanya untuk mengingatkan kembali, anak-anak bisa pelajari lebih dalam lagi letak geografis wilayah Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini peta Pulau Bali. Ini kalau kita lihat pada peta, kita belajar peta, ada simbol ya, simbol, skala peta, legenda peta, ada semuanya, ada keterangan petanya, petunjuk ya, arah mata angin, nanti ada garis lintang dan garis bujur ya. Nanti kita lihat dalam peta ya, itu bisa temukan berapa skala, kemudian letak Pulau Bali ini misalnya secara geografisnya diapiti oleh laut apa, kemudian pulau apa ya, tentunya Pulau Lombok dan Pulau Jawa. Itu dari baratnya Pulau Lombok, Pulau Jawa, timurnya Pulau Lombok ya, kalau kita lihat pada peta itu secara geografis. Kemudian diapiti oleh Laut Bali, kemudian Selat Bali ya, itu kemudian di selatannya dengan Samudra Hindia. Itu secara geografis. Nanti anak-anak bisa pelajari lebih dalam lagi. Kemudian anak-anak yang berikutnya kita akan belajar peristiwa Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta ya. Dan tentunya pada akhir kongres itu, tepat tanggal 28 itu ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau kita lihat isi Sumpah Pemuda, yang pertama itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ketiga Sumpah Pemuda ini anak-anak harus hafal ya. Kenapa? Karena ini merupakan semangat ya, semangat persatuan kita dan semangat persatuan dan kesatuan kita sebagai pemuda atau sebagai masyarakat Indonesia yang dikelilingi atau yang memiliki suku, agama, ras, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan semangat kita. Nah, Hari Sumpah Pemuda ini biasanya kita peringati setiap tahun, yaitu pada tanggal 28 Oktober ya. Ini berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan bukan? Setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita simpulkan secara bersama-sama terkait materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama tentang menjelaskan informasi pentingnya teks non-fiksi. Kalau fiksi itu teks khayalan atau tidak berdasarkan kenyataan. Dan kalau teks non-fiksi itu teks yang berdasarkan kenyataan atau ada data di dalamnya ya.
Kemudian bagaimana cara menentukan ide pokoknya atau cara menjelaskan informasi pentingnya, kalian ya seperti yang sudah kita pelajari dengan membaca lebih detail, membaca lebih teliti dengan saksama terkait teks non-fiksi tersebut. Kemudian anak-anak, yang kedua tentang ekosistem. Tadi kita sudah pelajari tentang bagaimana pengertian ekosistem itu. Nah, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tadi ada komponen makhluk hidup, komponen biotik atau benda yang hidup ya, dan komponen abiotik, benda yang tak hidup ya. Kemudian jenis-jenis makanan ya. Yang pertama tadi kita berbicara tentang hewan pemakan tumbuhan, disebut apa namanya? Herbivora. Kemudian hewan pemakan daging disebut siapa? Karnivora. Kemudian hewan pemakan tumbuhan dan daging atau pemakan segala itu disebut omnivora. Ya. Kemudian anak-anak, tujuan yang berikutnya menentukan ide pokok. Nah, yang menentukan ide pokok ini saya rasa kalian sudah pelajari, kita juga sudah pelajari di materi-materi sebelumnya. Dimana yang paling penting yang perlu kalian ingat adalah dengan membaca teks secara keseluruhan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah lagu yang bertangga nada mayor. Ya, dengan ciri-cirinya juga kita sudah pelajari ya, bersifat optimis dan penuh keyakinan ya. Itu nada mayor, kemudian bersifat semangat, itu juga merupakan ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor. Nah, ya, itu untuk ininya. Kemudian yang berikutnya menentukan ide pokok dan informasi yang didengar. Nah, ini berkaitan dengan informasi ketika kita misalnya mendengar berita oleh televisi, itu dalam radio juga, itu kita melatih diri untuk menentukan informasi pentingnya apa, ide pokoknya apa. Langkah-langkahnya sudah kita pelajari. Yang pertama yang paling penting adalah dengan dengarkan berita yang dibacakan atau disampaikan oleh seseorang dengan saksama. Kemudian berkaitan dengan letak geografis Indonesia ya, yang perlu kalian ingat bahwa Indonesia terletak secara geografisnya terletak di antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan benua Australia, kemudian samudra Pasifik dan samudra Hindia. Nah, itu yang paling penting. Kemudian berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda ya, jadi kita sudah pelajari juga peristiwa Sumpah Pemuda itu hasil keputusan pada Kongres Pemuda II yang terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Kalau Hari Sumpah Pemuda itu anak-anak ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini setiap tahun kita, setiap tanggal 28 Oktober terus kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Nah, baik, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Dadah.